Salam dan bahagia. Senang sekali jumpa lagi dalam koneksi antar materi untuk modul 2.1 dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-11 Kota Jayapura, Papua. Perkenalkan, nama saya Anne Lamria Sihombing STMT. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan dalam slide-slide berikut ini. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan beragam murid dengan cara yang fleksibel dan adaptif. Tentu saja sangat efektif. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar murid di dalam kelas dengan menyesuaikan materi, metode, dan penilaian agar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar masing-masing murid, serta melibatkan penyesuaian dalam konten, proses, dan produk pada saat pembelajaran. Untuk menerapkannya dengan efektif, guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan jelas lebih dahulu. Setelah itu, guru perlu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid melalui asesmen berkelanjutan, lalu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan mengundang, serta mampu melakukan pengelolaan kelas dengan cara yang fleksibel. 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar ini mengacu pada tingkat pemahaman dan keterampilan murid dalam mempelajari materi baru. Contohnya, perspektif mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, atau perspektif lambat dengan cepat. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Minat juga dapat bersifat situasional atau individu. Minat yang situasional adalah menarik perhatian murid dengan cara yang menyenangkan, seperti menggunakan humor, alat bantu visual, atau kegiatan yang menggugah rasa ingin tahu. Sedangkan minat individu itu mengakomodasi minat pribadi murid dalam tugas dan proyek sehingga mereka dapat bekerja dengan topik yang mereka sukai. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini mencakup preferensi individu dalam cara mereka belajar, yang meliputi gaya belajar, preferensi lingkungan belajar, dan kecerdasan majemuk. Gaya belajar ada yang suka secara visual, auditorial, atau kinestetik. Kalau preferensi lingkungan, biasanya kita sebagai guru harus menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan preferensi murid seperti tingkat kebisingan atau pencahayaan. Dalam kecerdasan majemuk, guru menyadari berbagai kecerdasan seperti visual spasial, musikal, kinestetik, dan lain-lain, dan mengintegrasikan berbagai jenis kegiatan yang dapat merangsang berbagai bentuk kecerdasan ini. Lalu bagaimana guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Dapat dilakukan dengan mengamati perilaku murid, melakukan penilaian awal, berbicara dengan orang tua atau wali, dan dapat juga menggunakan informasi dari penilaian formatif yang digunakan. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan efektif, guru perlu melakukan pemahaman tujuan pembelajaran dengan jelas, lalu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, dan mengelola kelas dengan cara yang fleksibel. Melalui penilaian yang terencana dan berkelanjutan, guru dapat memahami perkembangan murid dan menyesuaikan pembelajaran secara terus-menerus.
Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten yaitu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan kebutuhan belajar setiap murid. Lalu diferensiasi proses, menyesuaikan metode pembelajaran dan memperhitungkan gaya belajar setiap murid. Lalu ada yang ketiga yaitu diferensiasi produk, memberikan tugas dan evaluasi yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar setiap murid. Untuk mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi, perlu dibentuk lingkungan belajar yang mendukung, yaitu dengan membentuk lingkungan learning community atau komunitas belajar di sekolah. Dalam komunitas belajar ini, guru dan murid bekerja sama dalam memahami dan memperkuat pembelajaran setiap murid. Sedangkan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Penilaian atau asesmen. 3 perspektif penilaian ini yang sangat penting dilakukan bagi guru untuk mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan murid. Ada 3 perspektif yaitu assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif dan sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, yang berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga adalah assessment of as learning. Assessment as learning sebagai proses belajar yang melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana dia dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dapat kita lihat dalam slide ini, yaitu dapat menyediakan berbagai cara untuk mengakses informasi, menyesuaikan tingkat kesulitan, jadi materi dan tugas dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan murid, memastikan bahwa semua murid terlibat sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya siswa dengan kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memotivasi murid. Mengaitkan materi pembelajaran dengan minat murid dapat mendorong dan memotivasi murid kita untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, itu mendukung berbagai gaya belajar. Menggunakan pendekatan yang bervariasi, membantu memenuhi berbagai preferensi belajar murid. Jadi siswa akan terus belajar sepanjang hayatnya. Dengan demikian, seluruh potensi dan karakter murid dapat berkembang secara penuh. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar materi modul 2.1 dan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa setiap murid adalah unik dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga guru harus memenuhi kebutuhan belajar masing-masing, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan modul 1.2 berkait dengan modul 2.1 ini adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi akan terlihat nilai dan peran seorang guru penggerak yang menuntun murid menuju kemerdekaan hingga selamat dan bahagia. Kaitan antar materi 2.1 dan modul 1.3 adalah salah satu strategi untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak, antara lain dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pasti merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sedangkan untuk modul 2.1 dan modul 1.4, dalam pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang menghasilkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar. Demikianlah paparan dalam koneksi tiap materi
untuk modul 2.1 dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Semoga paparan ini dapat bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.